Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini hari Minggu tanggal 4 September 2022, pekan biasa ke-23. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan, bacaan pertama diambil dari kitab Kebijaksanaan Salomo bab 9 ayat 13 sampai ayat 18. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada Timotius ayat 9b sampai ayat 10 dan ayat 12 sampai ayat 17. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai ayat 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema perenungan kita di hari Minggu ini adalah mengikuti Yesus, tuntutan yang tidak selalu mudah. Saudara-saudari, ada seorang bapak menceritakan pengalamannya menjalani perjalanan yang sukar. Tidak jauh dari rumahnya di daerah pegunungan ada sebuah danau yang terkenal dengan tempat memancing. Untuk ke sana, ia harus mendaki tebing yang curam sejauh 2,5 kilometer. Sebuah pendakian yang sulit, apalagi bagi bapak ini sudah cukup berumur. Ia mengendarai mobilnya melihat beberapa jalan menuju ke pegunungan hingga ia menemukan jalan terdekat ke danau itu. Kemudian ia menggambar peta jalan tersebut agar suatu ketika ia dapat menemukannya kembali. Beberapa waktu kemudian, ia kembali lewat melalui jalan yang sama. Namun jalan yang dilaluinya sangat buruk, berbatu-batu, bergelombang dan curam. Awalnya ia bingung, kok bisa berbeda? Ia berpikir ia salah. Lalu dilihatnya lah peta yang pernah dibuatnya. Di peta pada jalan yang ia lalui tertulis demikian: sukar dan curam, tidak selalu mudah, namun saya berada di jalan yang benar. Karena itu kita tak perlu takut jika jalan kita terkadang sulit. Yang penting kita tetap berada pada jalan yang benar. Saudara-saudari, dalam bacaan pertama dalam kitab Kebijaksanaan dikatakan bahwa dalam mencari kebenaran, manusia terbatas oleh kelemahan akal budi, sehingga rencana Allah tak terselami, yang membuat terkadang jalan hidup kita
kita juga menjadi salah. Kepada manusia dianugerahkan Roh Kudus untuk mengenal hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Dengan demikian manusia diselamatkan. Maka penting kita senantiasa memohon kepada Tuhan untuk mengutus Roh-Nya kepada kita. Dan Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan perlunya sikap saling menerima sebagai saudara, terutama mereka yang bersalah kepada kita. Tentu ini bukanlah suatu yang mudah. Maka Yesus dalam Injil hari ini menyatakan tuntutan-tuntutan menjadi pengikut atau menjadi muridnya. Apa tuntutan yang disampaikan oleh Yesus? Orang harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Memikul salib dan mengikuti Dia. Tuntutan Yesus ini terkesan keras dan seakan-akan Yesus menghendaki kebencian. Padahal Paulus tadi mengatakan bahwa kita harus mencintai semua, bahkan mereka yang kita benci pun. Namun apa yang hendak disampaikan oleh Yesus dari tuntutan ini adalah bahwa setiap orang yang ingin menjadi muridnya, mengikuti Dia, haruslah mencintai Dia lebih dari segalanya dengan sepenuh hati, bukan lagi butuh mencari Tuhan, dan jika tidak butuh meninggalkan Tuhan dan sibuk dengan diri sendiri. Cinta kepadanya harus lebih besar daripada cinta kepada keluarga dan juga kepada diri sendiri, sehingga seluruh pergerakan hidup kita senantiasa mengedepankan Yesus, senantiasa melakukan apa yang dikehendakinya. Perlu disadari bahwa yang kita ikuti ialah Tuhan, bukan diri kita, bukan keluarga kita, bukan saudara-saudari kita. Karena Yesus yang kita ikuti, maka dalam mengikuti Dia butuh keteguhan dan juga ketetapan hati. Untuk itu kita butuh kekuatan dari Roh Tuhan agar kita dimampukan untuk itu. Menjadi pengikut Kristus juga butuh keberanian untuk senantiasa berproses, bertumbuh dalam iman, dan membaharui diri dalam kehidupan sampai kehidupan kita sebagai pengikutnya terbangun secara sempurna. Tidak cukup hanya berkata aku mau menjadi murid Yesus dan memberi diri dibaptis, pergi ke gereja, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Tidak cukup. Perlu juga usaha terus-menerus membangun diri kita dan tidak berhenti atau menyerah pada tantangan dan kesulitan yang penuh tikungan yang curam dan berbatu-batu. Kita juga perlu lepas bebas, tidak terikat kepada hal-hal yang mengganggu kita untuk mengikuti Yesus. Lepas bebas. Maka mari kita menjadi pengikut Yesus yang setia dan menjadikan Dia sebagai arah dan tujuan dari segala tindakan di setiap kehidupan